Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arzika Latif, NIM 23074042. Di sini saya akan membuat gambar bebas yaitu eh, roda gigi lurus atau spur gear. Nah, ya baiklah, sebelum kita membuat gambarnya terlebih dahulu, partnya yaitu di sini kita akan memasukkan data-datanya ke equalization terlebih dahulu. Di part ini satu ini diklik kanan, lalu ambil hidden three item, lalu ambil equation. Equation, lalu manage equation. Di fungsinya kita mengambil equation ini yaitu agar pada saat kita masukin data-data yang lebih simpelnya saat kita mengedit agar lebih cepat pengerjaannya. Di sini di global variables ini kita akan menulis M, lalu enter. Nah, di sini kita hanya membuat value-nya kita masukin 3, lalu enter. Lalu di keduanya itu Z, yaitu gigi-giginya, berapa jumlah giginya, kita buat 37. Lalu enter. Lalu yang di, oh, mana, equation-nya nih, sorry. Yang ininya nih kita rubah ke milimeter. Lalu kita oke kan. Ini juga. Lalu kita ubah di sini ke milimeter. Lalu sudah kita dapatkan di equation-nya yaitu di M-nya 3 milimeter dan Z-nya itu jumlah roda giginya itu yaitu 37. Nah, yang untuk kita ketahui yaitu M ini adalah modul dan Z ini adalah jumlah gigi yang akan kita buat nanti. Lalu selanjutnya kita ambil front plane. Lalu kita masuk ke sketch. Di sini kita akan membuat garis sungguh. Itu dari sini ke sini. Step. Lalu kita mengambil line. Kita dari sini. Lalu kita ambil sini. Ini. Sejajar dulu. Seperti ini. Lalu kita masukkan ini. Kurang lebih seperti ini. Dan setelah diedit sedikit dan hasilnya jadi seperti ini lah kira-kira. Lalu kita akan memberi ukuran pada ini. Kita ambil smart dimension, kita ambil ini dan garis sumber tadi. Lalu di sini sini. Nah, untuk menentukannya
kita masukkan rumus eh, global tadi. Nah, kita buka kurung dulu, buka dulu kurung, spasi. Kita masukin global variabel tadi z, spasi, ditambah, spasi 2. Nah, lalu di sini spasi, kita tutup kurung, kita spasi. Ah, tanda kalinya di sini kita ganti dengan bintang. Eh, bintang. Nah, kita spasi, kita masukkan global variable tadi yaitu m milimeternya. Nah, setelah siap dapat ini lalu kita okekan. 117. Ya, bentar. Di sini sudah muncul tanda sigmanya, berarti bisa dikatakan sudah benar. Eh, Setelah dapat ini, selanjutnya kita eh, ini dengan ini ukurannya 30. Ini dan sumbu ukurannya 100. Oh, sorry. Lalu ini diameter 40 dan oh. Nah, setelah itu kita ambil, kita smart dimension, kita ubah ininya. Ini lalu kita ubah dengan 4. Setelahnya eh, kita klik ini, kontrol, kita klik satu lagi, kita ubah ke konsiden. Oh, bentar. Lalu kita klik kontrol, kita klik ini, kita ambil collinear. Kemudian kita klik yang centang. Lalu selanjutnya kita kontrol garis ini, dengan garis ini kita buat collinear. Lalu kita centang. Jelas sudah jadi seperti ini. Lalu hmm, garis ini dengan sumbu tadi kita buat konsiden. Kita buat konsiden. Lalu eh, garis ini dengan garis ini kita buat ukurannya 50. Sudah jadi seperti ini. Selanjutnya setelah dapat seperti ini kita exit sketch. Lalu kita ambil revolve boss. Oke, setelah seperti ini kita ambil ya ini revolve boss. Kemudian lalu setelah kita keluar dari sketch tadi, kita ambil sketch, kita revolve. Nah, dan dapat dia seperti ini. Lalu kita centang. Jadi kita udah dapat roda gigi seperti ini. Selanjutnya, lalu setelah dapat seperti ini, kita chamfer. Oh, bukan fillet ya, chamfer.
Kita convert. Sudut yang kita convert, sudut ini satu, dan ini satu. Lalu di sininya kita masukin eh, rumus yang tadi, global tadi, yaitu 3 mili kali 0,5. Kita oke kan. Nah, jadi dia udah ke convert nih. Jadi jika ingin apa melihatnya, jika sudah ada rumus sigma di sini berarti eh, bisa digunakan. Udahlah besok aja lagi udah. Selanjutnya, selanjutnya kita bisa memfilet yang kedua, yaitu dengan 5 mili radiusnya. Yang pertama ini, dua, tiga, dan empat. Lalu, nah kalau sudah segini radiusnya 5 mili, kita okekan saja. Nah, sudah dapatlah tampilannya seperti yang dilihat. Lanjut, selanjutnya kita chamber eh, bagian sisi dalam di sini, lalu di sini dengan ukuran 1 mili saja. Kita okekan. Selanjutnya kita bisa membuat roda-roda giginya. Yang ininya kita sketch, lalu kita hmm, kita lakukan eh, eh, baiklah di sini sudah di sketch. Lalu selanjutnya, lalu untuk diameter paling luar ini kita convert entities. Selanjutnya untuk bagian paling atas ini kita hide dulu. Jadi kita hanya dapatkan yang ini. Kita hide dulu. Lalu selanjutnya kita akan membuat lingkaran, dua buah lingkaran terlebih dahulu di tengahnya. Satu, dua. Lalu kita ubah ke feature line. Lalu kita main saja. Oh, salah. Lalu kita smart dimension lingkaran yang ini nih. Dengan rumus yaitu ini dikali
Ini. Jangan lupa kita spasi agar tidak error pada aplikasi pengaplikasiannya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mengubah tinggi gigi, yaitu dengan rumus kita buat sama dengan global variabelnya kita buat nanti ini modul dikali dengan rumusnya tuh 2,17 167, sorry, 167. Dari mana saya mendapatkan 167 ini? Dari hasil rumus. Lalu kita oke kan. Nah, sudah. Selanjutnya kita memakai center point. Itu di sini sekitar sini. Agent, klik ini. Klik. Selanjutnya kita akan melakukan mirror entities. Kita klik ini. Kita mirror entities. Kita lihat. Kita lakukan dengan tunggu. Dapatlah seperti ini. Kita oke kan. Lakukan match vertical. Sudah. Setelah itu kita akan melakukan trim. Jadinya kita akan melakukan pemotongan di tengah. Selanjutnya kita trim. Kita hanya memerlukan di bagian yang ini saja. 1, 2, 3. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita kasih garis sumbu ke titik yang di bawah ini. Dia harus terhubung. Lalu selanjutnya garis yang ini kita klik kontrol, radiusnya ini. Dengan ini kita pilih tangan. Ya, kita oke kan. Selanjutnya kita akan membuat sudut kontaknya menggunakan center line, yaitu di sini, lalu ke sini. Nah, lalu titik ini. Lalu garis yang ini nih kita hubungkan itu dengan klik kontrol. Lalu dengan ini kita buat yaitu coincident. Oh, sorry. Nah, jadi titik radius ini kita tekan kontrol. Nah, kita hubungkan dengan titik yang sudah kita buat ini tadi. Nah, lalu kita buat coincident. Nah, lalu kita centangkan. Lalu sudut radiusnya ini kita tekan kontrol kembali. Sudut radiusnya ini kita hubungkan dengan sudut sumbunya tadi. Lalu kita ubah dengan tangan. Lalu kita
Smart Dimension kita buat ukuran antara ini dan garis ini nih 20 derajat. Hmm, udah. Sini 20 derajat. Selanjutnya kita buat center line dari titik ini ke titik ini. Makan dulu. Iya, makan. Mau demi itu. Lalu udah. Lalu kita geserkan ke sini. Nah, selanjutnya buat garis bantu yaitu menggunakan center line kembali dari titik ini ke titik ini. Lalu kita kasih ukuran dimension titik ini dengan ini. Oh, sorry. Titik ini dengan ini kita buat 180 dibagi dibagi dengan ini. Oh, salah. Selanjutnya smart dimension titik ini dengan titik ini dibagi yaitu 180 dibagi dengan ini. Sudah dapat. Selanjutnya setelah kita dimensikan kita geser ini. Nah, gini aja. Lalu ini kita geser. Lalu garis yang titik di sini nih. Nah, titik di sini nih kita tekan kontrol, kita klik, kita hubungkan dengan garis ini. Eh, kita buat coincident. Nah, kita buat coincident. Kita tekan. Lalu garis ini kita beli relasi garis yang dua ini. Dua garis ini dengan perpendikular. Kita oke kan. Lalu kita tekan kontrol kembali, yaitu garis yang ini dengan garis yang ini kita beri dia relationnya tuh equal biar sejajar dia. Nah, lalu kita centang. Lalu garis yang tengah ini kita buat dia construction geometry. Nah, sudah jadi garis ini jadi ini saja yang kita buat.
Jadi di sini, nah ini jadinya di sini nih di bawah eh, kamera saya ini ada full define, jadi sudah terdefine semuanya. Lalu setelah begini kita exit sketch nih. Nah, lalu kita munculkan kembali apa tadi dengan show. Nah, jadi seperti inilah jadinya. Yang akan dipotong nanti. Selanjutnya kita ekstrudkan saja. Yaitu ininya. Sudah nampak. Jadi di blendnya nih kita up to next saja. Lalu kita cetak. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Sudah nampak ya. Lalu selanjutnya kita akan linear pattern-nya ya. Hmm. Di sini kita pilih circular pattern. Lalu yang kita pilih itu yaitu yang kita ekstrak tadi. Kita ekstrak cut tadi. Lalu di sini direction-nya kita pilih yang paling luar tadi. Garis yang paling luar. Di sini kita ubah global variable-nya yaitu Z tadi. Kita centang. Oh, error. Kita ulang kembali. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Hmm, bisa diperhatikan jadilah seperti ini. Guna kita pakai equation tadi, yaitu misalnya kita ingin merubah jumlah gigi-gigi pada yang kita buat ini, kita hanya perlu menukar pada modul dan jumlah giginya. Begitulah kira-kira. Ya, kita akan mengangkat terakhir. Ini kita sketch. Request-nya kita name. Lalu ini kita sketch. Sketch ini. Ini. Selanjutnya di sini kita masukkan rectangle-nya. Bentar. Kita menggunakan center rectangle. Lalu di sini ini kita centang. Lalu kita ambil center line.
Kapan ke atas ini ke pas yang ini. Nah, lalu kita escape. Lalu kita beri lebarnya yaitu ini dan ini 12. Lalu selanjutnya kita beli relasi ini yaitu ini itu coincident. Oh, bentar. Nah, kita tahan ini. Kita beli ini relasi coincident. Nah, coincident. Sudah kita centang. Sudah lurus ya. Lalu kita akan memberi dimensi yaitu yang atas ini ke titik ini yaitu 2,4. Lalu yang ini biar kita kasih dimensi juga biar tidak bergeser. Ini 5 saja. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu jika sudah seperti ini, kita langsung masuk saja ke features. Lalu kita extrude cut. Nah, kita pilih ini yang up to next saja. Kita oke kan. Nah, ada. Sudah dapatlah gambarnya tuh seperti ini. Hmm, udah kepotong. Lalu di sini saja kita bisa memilih material, edit material. Nah, di sini kita memilih materialnya yaitu ASTN 36 steel nih. Dan di sini bisa bebas. Kita apply, lalu close. Selanjutnya di sini kita akan memberi warna nih. Di sini kita tekan Ctrl, kita pilih nih. Satu. Lalu di sebelahnya lagi. Um, Bentar. Ini kita beri warna juga. Di sini kita klik kanan, lalu kita appearance nih, kita klik, kita paste satu nih, klik. Lalu di sini kita pilih advance. Lalu di advance ini kita pilih warnanya tuh merah. Lalu kita surface finish. Di sini kita pilih cast. Lalu kita oke kan. Jadi seperti ini. Selanjutnya yang ini warnanya kurang cerah, kita akan mencerahkan warnanya terlebih dahulu, yaitu dengan memilih ini di sudut ini ada display managernya, appearance, lalu kita ambil metal steel, kita klik kanan, lalu kita scroll ke bawah, kita ambil warnanya yang lebih terang.
Nah, ini dulu kita centangkan. Nah, jadi sampai di situ untuk penggambaran roda gigi. Ya, cukup di sini. Lanjut kita save. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan eh, membuat simulation roda gigi pada gambar tersebut, gambar yang telah dibuat ini. Yang pertama-tama kita akan mengaktifkan simulationnya terlebih dahulu, yaitu di dekat settingan ini kita ambil Edge Instant. Lalu di Edge Instant kita aktifkan SolidWorks Simulation. Nah, setelah kita aktifkan SolidWorks Simulation nih, nah di sini nih dekat fiturnya nih ada simulation nih. Simulation kita klik nih simulation. Selanjutnya di sini kita akan menentukan yang mana yang akan kita simulasikan. Nah, di sini kita bisa pilih ASM Style nih, klik kanan, lalu edit material. Nah, di sini kita bisa memakai yang IC304 nih. Lalu yang unitnya nih kita ganti ke apanya nih satuannya nih, MPa nih. Nah, lalu kita apply. Setelah kita apply, kita close. Setelah kita pilih yang ini nih, lalu kita masuk ke fitur simulation nih. Kita pilih yang Neo Study. Lalu kita di sini akan memakai yang static. Nah, kita pakai yang static nih. Lalu kita centang. Selanjutnya materialnya yang sudah kita tentukan. Lalu ini connectionnya. Lalu di sini ada pictures. Pictures ini. Lalu di pictures ini kita klik kanan. Lalu kita ambil fix geometry. Nah, di fix geometry ini yaitu udah fix nih. Fix geometry yang akan kita tentukan di sini, ke kanan ini. Ah, yang ini. Lalu selanjutnya kita tambahkan di vektor sini kembali. Ambil fixed geometrinya. Oh, salah, maaf. Kita klik kanan vektor. Kita ambil di fixed height nih. Nah, fixed height-nya ini kita klik yang bagian tengah ini. Dulu centang. Lalu selanjutnya kita ambil external load nih. Kita klik kanan, kita ambil force. Nah, force-nya ini di area sini ya. Nah, force-nya ini di sini. Lalu selanjutnya, eh, jika sudah ditentukan itunya, lalu kita di sini kita pilih select direction. Nah, lalu link yang untuk yang warna pinknya ini kita pilih di lingkaran ini. Nah, lalu di sini kita di force ini ada radial, eh, sirkumferensial, dan asial. Di sini kita akan memilih sirkumferensial nih.
Lalu ini arahnya kan nih arah ke kanan. Lalu kita ubah dia ke reverse direction. Nah, dia akan kembali ke seperti yang tadi arahnya. Lalu setelah kita tentukan yang ininya nih kita rubah 5.000, 5.000 Newton. Nah, setelah sudah kita centang, lalu di sini kita akan menyeting meshnya, yaitu kita ambil mesh scratch mesh nih. Nah, lalu di sini untuk mesh dimensinya nih untuk lebih detailnya jika kita geser ke kanan maka spek komputernya tuh atau laptopnya tuh harus lebih bagus. Lalu di sini kita pilih mesh parameter. Lalu kita buat di sini cool hatur base. Nah, yang ini. Jika sudah dipilih begini, lalu kita okekan dulu, dia akan nge-save. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah dapatkan seperti ini ya. Lalu jika sudah disetting semuanya, kita akan memulai statinya nih di run. Nah, di sini kita akan menunggu sebentar. Nah, sudah jadilah seperti ini. Lalu setelah kita pen ini, kita di sini akan melihat tekanan yang diberikannya tadi nih tekanannya nih. Di sini sudah muncul stress, displacement, and strain. Kita perkecil aja ini dulu biar mudah. Ini tekanannya nih. Nah, lalu selanjutnya displacement ini di stress. Kita edit dulu terlebih dahulu. Di stress ini kita ambil edit definition. Nah, lalu untuk ukuran satuannya ini kita ubah ke MPa dulu. Gunanya satuan yang ini nih diubah supaya mudah terbaca. Yaitu di sini kita ubah true scale. True scale. Lalu jika seperti ini di chart optionnya nih kita centang ini. Lalu di centrifuge ini kita ganti ke floating. Lalu angka 3 ini dia 0, kita ganti 0 saja. Lalu kita centang. Ya, matchnya ini 94. Jadi di sini tekanannya nih yang diterima oleh beban kerja yang dibuat tadi yaitu 94. Yaitu di sini tadi yang mana ya? Nah, dia nih tekanannya nih kan 5.000 Newton. Jadi renggangannya nih ya 94. Nah, itulah yang diterima oleh benda kerjanya. Lalu di sini kita lihat beban yang bisa diterima maksimal oleh benda kerja yaitu yield strength-nya itu 207. Nah, di sini didapatkan 94. Berarti dinyatakan di sini megapaskalnya dapat 94. Bisa diartikan beban eh, kerja yang kita benda kerja yang kita pakai ini masih dapat digunakan. Lalu di displacement-nya nih kita klik kanan, kita edit definition. Lalu di sini untuk ukurannya itu milimeter dan true scale. Kita chart optionnya nih kita centang di display optionnya ini show min dan show max-nya kita centang.
Lalu kita lihat ke bawah. Di sini sensitivity-nya kita ubah floating. Lalu ini ukurannya itu 3 angka di belakang koma. Lalu kita centang. Nah, lalu selanjutnya jika kita ingin mengaktifkan safety faktornya ya di resolve-nya kita klik kanan. Lalu kita ambil define factor of safety float nih. Lalu kita oke kan. Nah, di sini bisa kita lihat nih safety faktornya. Lalu di sini kita klik 2 kali aja di menu ini. Nah, di sini kita aktifkan show main action-nya sama show make action-nya. Lalu di sini kita ubah ke floating. Nah, di sini kita ubah satu saja. Hmm. Lalu di sini kita lihat safety faktornya itu minimumnya itu 2,2 ya. Ini safety faktornya. Lalu dia ini bisa menerima beban 2 kali lipat yang kita berikan sekarang. Dan sekian hasil simulasinya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.